Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen yang telah memberikan project based learning terkait dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, sehingga kami sangat mendapatkan insight yang luar biasa dengan adanya PBL kali ini. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi terkait dengan kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan di perusahaan PT Mandala Multifinance terbuka tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Anggota kelompok dari kelompok 2 itu sendiri terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Dede Catur Ampun Saputra, sekaligus mengetuai kelompok kali ini dengan NPM 201103141, dan kedua rekan saya, Anggraini Rahma Putri dengan NPM 20110316067 dan Vinka Triuni Sapta dengan NPM 20510311001. Baik, untuk pembahasan pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu profil dari perusahaan PT Mandala Multifinance yang kami pilih. Nah, untuk itu akan disampaikan oleh rekan saya kepada Vinka Triuni Sapta. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Dede. Untuk slide awal ini saya akan menjelaskan profil singkat dari PT Mandala Multifinance Terbuka atau MUFIN. Jadi, PT Mandala Multifinance ini merupakan perusahaan yang memang bergerak di bidang pembiayaan. Perusahaan ini juga berfokus pada pembiayaan untuk kendaraan bermotor atau roda 2. Jadi, PT Mandala Multifinance ini didirikan sejak tanggal 13 Agustus 1983 dan pertama kali dipasarkan di Bursa Efek pada tahun 2005. Nah, selanjutnya, sekarang kita masuk pada overview kinerja keuangan komparatif PT Mandala Multifinance Terbuka atau MUFIN tahun 2020-2019. Yang pertama, laporan posisi keuangan konsolidasian. Total aset perseroan pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, dan turun sebesar 10,91%. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya piutang pembiayaan yang turun sekitar 21,54% di sekitar di PPT ini, lalu diikuti dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain, sehingga mengakibatkan total aset 2020 dari PT Mandala Multifinance mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini juga dikarenakan akibat dampak dari penerapan PSAK 71 yang nanti akan dijelaskan secara lebih rinci oleh rekan saya, dan juga akibat dari ketidakstabilan ekonomi di tengah pandemi COVID tahun 2020. Lalu selanjutnya terkait liabilitas. Total liabilitas perseroan di tahun 2020 mengalami hal yang sama dengan aset, karena mengalami penurunan sebesar 23,40%, yang dimana tahun 2019 total asetnya yaitu 2.448.259 dalam jutaan rupiah, sedangkan di tahun 2020 menurun di angka 1.875.420 dalam jutaan rupiah. Bisa dilihat di sini, hal ini memang dikarenakan penurunan jumlah pinjaman. Kita lihat bahwa pinjaman turun sebesar 42,92%, diikuti dengan menurunnya jumlah pembiayaan baru di tahun 2020. Selanjutnya terkait ekuitas. Pada ekuitas ini berbeda dengan aset dan liabilitas. Di ekuitas, perseroan menunjukkan kenaikan seiring dengan perolehan laba bersih di tahun 2020. Nanti akan secara lebih rinci dijelaskan oleh rekan saya pada laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vinka Triuni Sapta atas pemaparan terkait dengan laporan posisi keuangan konsolidasian dan juga profil perusahaan. Nah, kita akan lanjut membahas overview laporan keuangan yang lain yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Anggraini Rahma Putri. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Dede Catur. Selanjutnya saya akan menjelaskan overview mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, yang pertama dapat kita lihat dari sisi pendapatan. Jadi pada tahun 2020 di sini
Perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar 1.561.215 juta rupiah. Nah, jumlah tersebut ini mengalami penurunan sebesar 10,57% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai angka sekitar 1.745.719 juta rupiah. Nah, faktor utama terkait dengan penurunan pendapatan ini itu dikarenakan menurunnya jumlah pembiayaan baru pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Next. Selanjutnya dapat kita lihat dari sisi beban. Di sini total beban perseroan pada tahun 2020 mencapai sebesar 1.327.729 juta rupiah. Nah, angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 7,78% dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 1.231.859 juta rupiah. Nah, hal ini diakibatkan oleh adanya penerapan PSAK nomor 71 atas cadangan penyisian penurunan nilai piutang, pembiayaan, dan lain-lain. Nah, penjelasan mengenai PSAK 71 ini akan dijabarkan lebih detailnya lagi oleh teman saya nantinya. Next slide. Selanjutnya dapat kita lihat dari laba bersih. Di sini perseroan berhasil memperoleh laba bersih sebesar 276.390 juta rupiah pada tahun 2020, yang artinya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya menghasilkan laba bersih sekitar 377.084 juta rupiah. Maka jika dilakukan perhitungan, di sini laba bersih perseroan turun sebesar 53,75%, yang tentunya dipengaruhi akibat dampak pandemi COVID-19 serta adanya penerapan PSAK nomor 71. Nah, PSAK 71 ini menyebabkan komposisi beban naik karena adanya kenaikan jumlah biaya pencadangan piutang pembiayaan yang tidak selaras karena total pendapatan di tahun berjalan mengalami penurunan. Next slide. Nah, berikut merupakan overview laporan perubahan ekuitas. Nah, perubahan ekuitas perseroan terjadi dengan meningkatnya ekuitas di sini sebesar 2,51% di tahun 2020. Dapat kita lihat. Jadi hal ini terjadi seiring dengan kemampuan perseroan untuk tetap menghasilkan laba bersih di tahun berjalan. Jadi posisi ekuitas di tahun 2020 dan 2019 di sini masing-masing sebesar 2.334.972 juta rupiah dan 2.277.890 juta rupiah. Next slide. Selanjutnya saya akan bahas mengenai laporan overview laporan arus kas. Nah, di sini dapat kita lihat pada tahun 2020 nilai arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yakni sebesar 1.052.458 juta rupiah atau di sini naik sebesar 160,86% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai minus 640.513 juta rupiah. Nah, di sini selanjutnya nilai arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi perseroan di tahun berjalan ini sebesar minus 19.570 juta rupiah, sehingga nilai tersebut ini meningkat sebesar 12.027 juta rupiah atau sebesar 38,6% jika dibandingkan tahun 2019 yang nilainya minus sebesar 31.597 juta rupiah. Nah, peningkatan arus kas investasi ini disebabkan oleh turunnya pembelian aset di tahun berjalan. Jadi di sini arus kas terakhir terkait dengan aktivitas pendanaan, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2020 di sini minus sebesar 608.572 juta rupiah atau menurun sebesar 191,62 juta rupiah. Dapat kita lihat dari tabel. Nah, jadi hal ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan pinjaman dan penerimaan dari penerbitan obligasi di tahun berjalan. Nah, dengan demikian kas dan setara kas pada akhir tahun 2020 di sini sebesar 476.595 juta rupiah, meningkat sebesar 803,87%.
dibanding tahun 2019. Yang hanya di sini 2019 hanya mencapai 52 miliar 728 juta rupiah akibat kumulatif bersih kas dan setara kas. Kas dan setara kas awal tahun dan dampak perubahan kurs atas kas dan setara kas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggraini Rahma Putri atas paparannya dari overview laporan keuangan laba rugi, perubahan ekuitas, dan juga arus kas. Nah, kita di sini akan membahas rasio keuangan. Untuk rasio ROE, ROA, dan juga NPM akan pertama kali disampaikan oleh rekan saya kepada Vinka Triuni Sapta, dipersilahkan. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada analisis terkait dengan rasio keuangan. Nah, di sini kita sudah melakukan pengolahan data dari tahun 2019 sampai 2020 untuk masing-masing rasio. Yang pertama, rasio laba bersih terhadap ekuitas atau return on equity atau ROE. Untuk ROE ini, bisa kita lihat bahwasannya memang perusahaan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Yang artinya, tingkat pengembalian laba bersih terhadap ekuitas dari perusahaan mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya dampak pandemi COVID yang tentunya mempengaruhi laba bersih perusahaan, sehingga mengalami penurunan. Namun, penurunan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hal yang buruk juga, karena memang ini diiringi terkait karena adanya ketidakstabilan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Dan juga hasil dari ROE ini di tahun 2020 itu masih di atas 7%, yang dimana menandakan bahwa rasio ini masih cukup baik. Lalu selanjutnya yaitu rasio laba bersih terhadap aset atau return on asset atau ROA. Pada ROA juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Artinya rasio laba bersih terhadap aset itu juga turun, atau tingkat pengembalian laba bersih terhadap aset itu juga turun. Kenapa turun? Karena memang laba bersih di tahun berjalan mengalami penurunan. Yang terakhir, rasio laba bersih terhadap pendapatan atau net profit margin atau NPM. Pada net profit margin ini sama dengan ROA dan ROE yang mengalami penurunan karena laba bersih di tahun berjalan mengalami penurunan terhadap pendapatan, sehingga tingkatnya menurun di tahun 2020 yaitu sebesar 11,17%, sedangkan di tahun 2019 sebesar 21,60%. Jadi rasio profitabilitas untuk PT Mandala Multifinance di tahun berjalan memang mengalami penurunan seiring dengan penurunan laba bersih di tahun berjalan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vinka atas paparannya untuk ROE, ROA, dan juga NPM. Kali ini saya akan membahas terkait dengan rasio lancar, rasio liabilitas terhadap ekuitas, dan juga rasio liabilitas terhadap aset. Bisa dilihat bahwasannya di situ yang pertama ada rasio lancar. Rasio ini itu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan aset lancar. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya dari tahun 2019 ke 2020 itu menunjukkan kenaikan di mana di 2020 itu sampai di 228,16% atau sekitar 2,3. Nah, di mana di tahun 2019 itu hanya 173% ya atau 1,7. Nah, di sini ini mengartikan bahwasanya rasio lancar atau bagaimana perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya ini memang semakin baik gitu. Kemudian ada rasio liabilitas terhadap ekuitas. Nah, rasio ini memang membahas bagaimana membandingkan total utang dengan total ekuitas perusahaan. Nah, dilihat dari hasil yang ada, bahwasanya rasio liabilitas terhadap ekuitas ini menunjukkan penurunan. Nah, penurunan di sini mengartikan bahwasanya perusahaan semakin mampu dalam mengelola hutangnya karena adanya pandemi COVID, ya tentu rasio liabilitas terhadap ekuitas ini harus mengalami penurunan karena rasio ini semakin kecil akan semakin baik. Kemudian ada rasio liabilitas terhadap aset, di mana dari tahun 2020 dan 2019 juga mengalami penurunan, dan penurunan ini mengartikan hal yang baik, di mana artinya untuk rasio liabilitas terhadap ekuitas maupun liabilitas terhadap aset, Mofin mampu bisa memaintenance modalnya supaya tetap sehat, seperti itu. Jadi mungkin bisa next slide untuk menyampaikan rasio keuangan secara keseluruhan.
Nah, jadi secara keseluruhan analisis yang dilakukan melalui komparatif rasio keuangan Novin di tahun 2020 dan 2019 ini menunjukkan bahwa perseroan itu terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Nah, tapi rasio profitabilitas tadi itu kan mengalami penurunan, namun rasio liabilitas atau rasio modalnya tetap bisa mampu atau mempertahankan komposisi modal untuk tetap sehat, terbukti dengan hasil rasio utang menunjukkan angka yang semakin positif. Next. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti dari presentasi kali ini, yaitu membahas implementasi PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan. Apa sih implementasi PSAK nanti di PT Mandala Multifinance? Yang pertama kita akan membahas tujuan PSAK 71. Jadi PSAK 71 ini adalah untuk menetapkan prinsip pelaporan keuangan atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang akan menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas. Karena dinilai PSAK yang sebelumnya 55 ini kurang bisa lebih komprehensif dalam menilai itu. Nanti akan saya bahas di latar belakang. PSAK 55 menggantikan PSAK 71 menggantikan PSAK 55. Next, Vinka. Nah, ini terkait dengan ruang lingkup. Sebenarnya ruang lingkup ini sudah kami paparkan secara lebih detail dalam project based learning. Nah, yang pertama itu terkait dengan ruang lingkup yang pertama, pernyataan ini ditetapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan dengan pengecualian. Pengecualian tersebut sudah kami paparkan di PBL. Kemudian yang kedua, persyaratan penurunan nilai dalam pernyataan ini diterapkan untuk hak yang berdasar PSAK 72 yang dicatat sesuai dengan pernyataan ini untuk tujuan pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Nah, ini juga secara lebih detail sudah disampaikan di PBL. Kemudian, ruang lingkup yang ketiga adalah komitmen pinjaman berikut termasuk dalam ruang lingkup PSAK 71 yang ditampilkan ada keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kemudian komitmen pinjaman yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan penyerahan penerbitan instrumen keuangan lain, dan yang terakhir yaitu komitmen untuk menyediakan pinjaman pada suku bunga di bawah pasar. Selanjutnya ruang lingkupnya adalah PSAK ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya. Kemudian ini juga diterapkan ruang lingkupnya untuk membeli item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atas instrumen keuangan lainnya atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan. Selanjutnya adalah terdapat beberapa cara untuk kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan sebagai berikut. Ini akan saya paparkan. Yang pertama itu jika persyaratan dalam kontrak mengizinkan salah satu pihak untuk menyelesaikan melalui cara tersebut. Kemudian jika entitas memiliki kebiasaan menerima penyerahan yang memang seperti itu sehingga diperbolehkan untuk mengakui hal tersebut dalam PSAK 71. Kemudian jika item non-keuangan yang menjadi subjek dalam kontrak siap dikonversi menjadi kas. Nah, yang terakhir ada return option, ini untuk membeli atau menjual item non-keuangan. Next, Jinka. Nah, sekarang kita akan membahas nih yang menarik dari analisis kepatuhan PT Mandala Multifinance terhadap PSAK 71. Next. Nah, ini kenapa sih PSAK 55 itu digantikan dengan PSAK 71? Jadi PSAK 71 ini dinilai lebih komprehensif dalam mengklasifikasikan instrumen keuangan, kemudian bagaimana menilai arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai. Jadi PSAK 71 ini dihadirkan untuk bisa yang terutama adalah terkait dengan cadangan kerugian penurunan nilai, di mana dengan adanya PSAK 71 ini perusahaan atau entitas itu bisa lebih komprehensif dalam melakukan pencadangan
penyisian kerugian nilai. Karena PSAK 55 dinilai kurang komprehensif sehingga masih bisa menimbulkan atau kegagalan bagaimana memprediksi adanya CKPN tersebut. Sehingga PSAK 71 ini urgensinya adalah yang terutama terkait dengan penyisian kerugian penurunan nilai yang akan nanti dibahas secara lebih detail. Next, Vinka. Nah, sebelum kita nanti membahas terkait dengan implementasinya dalam laporan keuangan, apa sih perbedaan PT Mandala Multifinance ini dengan perusahaan industri finansial lainnya, yang tentu ini menjadi sebuah perbedaan di mana mungkin nanti teman-teman banyak yang membahas PSAK 71 juga, dan di sini bakal terlihat PT Mandala Multifinance sebagai lembaga pembiayaan apakah ada bedanya dengan industri finansial lainnya. Next, Vinka. Nah, ini sudah saya berikan tabel terkait dengan perbedaan lembaga pembiayaan dan juga lembaga perbankan. Dapat di-highlight di sini adalah yang terutama biasanya untuk lembaga pembiayaan ini akan memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga perbankan. Sehingga memang nantinya akan terkait dengan cadangan kerugian penurunan nilai piutang itu akan lebih terlihat karena di sini PT Mandala Multifinance ini bergerak di bidang lembaga pembiayaan akan menyediakan tingkat suku bunga yang memang lebih tinggi, cenderung lebih tinggi karena untuk pasarnya sendiri PT Mandala Multifinance ini adalah objeknya masyarakat yang ingin melakukan kredit terhadap lembaga pembiayaan, terutama ini mendanai sepeda motor. Jadi misalkan kayak masyarakat kecil menengah yang ingin kredit motor tetapi mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli secara kontan, maka Mandala Multifinance ini akan menyajikan atau menyediakan jasa untuk melakukan kredit lembaga pembiayaan tersebut untuk bisa membeli motor tersebut dengan cara kredit seperti itu. Sehingga memang ini membedakan dengan industri finansial lainnya. Next, Vinka. Nah, sekarang kita masuk di instrumen keuangan Novin. Di sini sudah saya olah datanya ada sebelum 1 Januari, di mana ini menjadi sebelum diterapkannya PSAK 71, dan setelah 1 Januari setelah diterapkannya PSAK 71. Maaf, itu ada typo di situ. Nah, jadi untuk aset keuangan sendiri, instrumen keuangan Novin ini sama-sama dikelompokkan dalam pinjaman yang diberikan dan piutang. Ada kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengakuannya, sebelum PSAK 71 ini menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk kontrak reguler ketika mencatat transaksi aset keuangan. Kemudian ketika sesudah PSAK 71, biaya perolehan ini menjadi diamortisasi dan diakui pada nilai wajarnya dan ditambah biaya transaksi dan dikurangkan dengan biaya administrasi jika ada yang dapat diatribusikan secara langsung. Kemudian untuk liabilitas ini sama-sama baik sebelum maupun sesudah PSAK 71, liabilitas keuangan itu diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Nah, ini yang menjadi highlight outstanding-nya, di mana penurunan nilai aset keuangan itu di perbedaannya sebelum PSAK 71 itu menggunakan metode incurred loss, dan kemudian setelah PSAK 71 menggunakan metode expected credit loss atau ECL. Nah, ini menjadi highlight adanya PSAK 71 di PT Mandala Multifinance karena ketika menggunakan expected credit loss ini telah dihitung secara komprehensif, di mana akan dilakukan perhitungan per stage atau per periode di dalam 1 tahun berjalan. Ada stage 1, stage 2, dan juga stage 3, di mana ini mengakibatkan untuk penurunan nilai aset keuangan, pencadangan ini akan lebih komprehensif dan berdampak menjadi lebih besar, seperti itu. Dan yang untuk pengertian pengakuannya sama-sama, baik sebelum maupun sesudah, di mana perseroan ini untuk pengertian pengakuan telah menyelesaikan hak kontraktual dari arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut dan sudah berakhir atau ketika aset tersebut sudah melakukan transfer secara substansial dan semua risiko serta manfaat kepemilikan aset tersebut sudah beralih. Itu untuk pengertian pengakuan. Berikut adalah perbedaan antara sebelum penerapan PSAK 71 dan juga sesudah penerapan PSAK 71.
Next. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan dampak PSAK 71 terhadap laporan keuangan 2020. Ini kita bisa lihat nih materi-materi yang tadi terkait dengan bagaimana sih dampaknya dalam PSAK 71 ini mempengaruhi laporan keuangan di tahun 2020. Next. Yang pertama adalah dampak transisi PSAK 71 pada laporan posisi keuangan 1 Januari 2020. Seperti yang sudah disampaikan bahwasanya secara resmi PSAK 71 ini diterapkan di awal 1 Januari 2020. Sehingga perusahaan atau PT Mandala Multifinance ini harus menyesuaikan adanya penerapan PSAK 71 ini. Nah, penerapan penyesuaian tersebut terlihat pada pos akun piutang pembiayaan konsumen bersih dan juga aset pajak tangguhan, di mana piutang pembiayaan konsumen bersih ini dikurangi sebesar 56 miliar 303 juta dan untuk aset pajak tangguhan bersih ditambah 14 miliar 76 juta. Nah, sehingga jumlah dari penyesuaian di awal tahun untuk posisi keuangan di 1 Januari 2020 adalah 42 miliar 227 juta, di mana ini merupakan hasil dari minus 56 miliar tersebut ditambah dengan 14 miliar, sehingga dikurangi minus 42 miliar untuk jumlah asetnya. Nah, ketika jumlah aset ini dikurangi, maka jumlah ekuitas juga harus dikurangi. Apa yang dikurangi? Saldo labanya. Saldo labanya di sini juga dikurangi sejumlah dari pengurangan aset yang sudah saya sebutkan tadi senilai minus 42 miliar. Nah, sehingga ketika adanya PSAK 71 ini mengakibatkan perusahaan harus menyesuaikan posisi akun asetnya, terutama di piutang pembiayaan konsumen bersih dan juga aset pajak tangguhan bersih, sehingga berdampak pada pengurangan saldo laba di tahun berjalan. Namun, pengurangan ini tidak mengakibatkan perusahaan membukukan rugi pada tahun 2020. Next, Vinka. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Boleh di next. Nah, sekarang kita masuk setelah adanya penyesuaian transisi di awal tahun 2020. Di sini kita membahas bagaimana setelah disesuaikan, bagaimana penerapan PSAK 71 pada periode berjalan di tahun 2020. Yang pertama terkait dengan piutang pembiayaan konsumen. Nah, di sini bisa dilihat di layar. Di situ sudah saya tampilkan piutang pembiayaan konsumen di tahun 2019 dan 2020. Bisa dilihat bahwasanya memang di tahun 2020 ini dinilai secara lebih komprehensif dengan metode ICL. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa sih piutang pembiayaan konsumen. Nah, jadi piutang pembiayaan konsumen ini merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama, di mana risiko kredit ditanggung pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsinya. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisian kerugian penurunan nilai ini menjadi definisi dari si piutang pembiayaan konsumen. Nah, dampak dari penerapan PSAK 71 ini mengakibatkan penyisian kerugian penurunan nilai yang mengurangi piutang pembiayaan konsumen di tahun 2020 ini menjadi lebih besar, yakni sebelum adanya penerapan PSAK 71 ini hanya sekitar 83 miliar 924 juta, dan di tahun 2020 naik menjadi 222 miliar 494 juta. Nah, ini tentunya menjadi sebuah petunjuk di mana PSAK 71 ini dinilai menghitung penyisian kerugian penurunan nilainya lebih komprehensif dengan adanya penerapan PSAK 71. Next. Nah, ini merupakan selanjutnya adalah penyisian kerugian penurunan nilai, di mana perubahan penyisian kerugian penurunan nilai tersebut itu yang ditampilkan di PowerPoint merupakan tambahan saldo di penyesuaian yang sudah saya sampaikan di awal tadi terkait dengan
laporan posisi keuangan, di mana tadi kan dikurangi 56 miliar sekian. Nah, jadi untuk penyisian kerugian penurunan nilai ini disesuaikan dengan dampak adanya penerapan PSAK 1 ditambah 56 miliar 303 juta. Nah, kemudian dengan adanya metode ICL ini mengakibatkan penyisian selama tahun berjalan dihitung menjadi lebih komprehensif, di mana di tahun berjalan itu sekitar 330, maksud saya adalah 330 miliar 995 juta dibandingkan tahun 2019 yang hanya 161 miliar 139 juta. Kemudian penghapusan selama tahun berjalan juga menjadi lebih komprehensif, di mana di tahun 2020 menjadi 248 miliar dan di 2019 menjadi 117 miliar. Sehingga saldo akhir tahun untuk penyisian kerugian penurunan nilai adalah 222 miliar 494 juta untuk 2020 dan 2019 adalah 83 miliar 924 juta. Next. Nah, ini perhitungan penyisian kerugian penurunan nilai atau bagaimana sih PT Mandala Multifinance ini dalam melakukan penyisian kerugian penurunan nilai dengan metode expected credit loss. Bisa dilihat di sini seperti yang sudah saya sampaikan, ada dihitung menggunakan persentage sehingga lebih komprehensif. Sehingga saldo akhir tahunnya tadi sesuai yang udah saya sebutkan menjadi 222 miliar 494 juta. Next. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat PSAK 71 versus PSAK 55 dalam cadangan kerugian penurunan nilai yang tadi. Kalau misalkan di PSAK 71 itu dilakukan secara lebih komprehensif, sehingga piutang pembiayaan konsumen di tahun 2000, jumlah bersihnya di tahun 2020 itu mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, karena di sini penyisian kerugian penurunan nilainya juga lebih sedikit dibandingkan dengan 2020. Ketika PSAK 71 ini cadangan kerugian penurunan nilainya dihitung dengan metode ICL, berbeda dengan PSAK 55 yang dihitung dengan incurred loss atau tidak menggunakan metode ICL. Seperti itu. Bisa dilihatkan perbedaannya bagaimana perhitungan PSAK 71 terkait dengan piutang pembiayaan konsumen dengan PSAK 55 dalam menghitung piutang pembiayaan konsumen. Next. Nah, sekarang kita masuk membahas terkait dengan aset pajak tangguhan di tanggal 31 Desember 2019. Ini sebelum penerapan PSAK 71. Jadi, aset pajak tangguhan bersih di akhir tahun itu senilai 25 miliar 686 juta. Nah, ini menjadi saldo awal nanti ketika di tahun buku berjalan 2020. Ini sebelum adanya penerapan PSAK 71. Next, Vinka. Nah, setelah adanya PSAK 71, ini saldo akhir dari aset pajak tangguhan bersih pada 31 Desember 2020 ini menjadi 37 miliar 750 juta yang dipengaruhi akibat dampak penerapan PSAK 71 di tahun berjalan. Nah, penyesuaian saldo yang bertambah sebesar 14 miliar, tadi yang saya sampaikan di awal, merupakan hasil dari akun penyisian kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen, sehingga aset pajak tanggungan bersihnya ini naik seperti itu. Nah, di sini juga telah dilakukan dampak penyesuaian tarif pajak, ada sekitar 8 miliar 294 juta. Ini karena adanya penerapan undang-undang yang baru, di mana tarif pajak ini semakin meningkat, sehingga pengurangannya juga semakin meningkat, sehingga ketika diakumulatifkan dengan aset pajak tanggungan bersih di awal tahun yang sudah saya paparkan di sebelumnya, sekitar 25 miliar 686 juta ditambah 3 miliar ditambah 3 miliar 273 juta, kemudian ditambah penyesuaian adanya PSAK 71 senilai 14 miliar, dan kemudian disesuaikan dengan adanya kenaikan tarif pajak, sehingga saldo akhir tahunnya menjadi 37 miliar 750 juta. Next. Nah, ini laporan posisi keuangan 31 Desember 2020 setelah
dilakukan penyesuaian tadi di awal tahun, kemudian melakukan penerapan PSAK 71 selama tahun berjalan, bisa dilihat bahwasanya dengan adanya penerapan PSAK 71, piutang pembiayaan konsumen setelah dikurangi penyisian kerugian penurunan nilai di tahun berjalan sebesar 222 miliar 494 juta tadi yang telah saya sampaikan, sedangkan di tahun 2019 hanya mencapai 83 miliar 924 juta, mengakibatkan piutang pembiayaan konsumen di tahun berjalan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya karena penurunan nilainya dinilai lebih komprehensif karena adanya PSAK 71. Kemudian aset pajak tanggungan bersih sesuai yang sudah saya sampaikan bahwasanya di tahun 2020 menjadi 37 miliar 750 juta, sedangkan di tahun sebelumnya hanya 25 miliar 596 juta. Sehingga jumlah aset di tahun berjalan juga mengalami penurunan. Laporan posisi keuangan konsolidasian ini mengalami penurunan juga tidak semata-mata karena PSAK 71 karena dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas ekonomi makro dunia sehingga berdampak pada Indonesia dan juga Mandala Multifinance sendiri dengan melemahnya aktivitas perekonomian atau operasional bisnis dari Mandala Multifinance. Next. Nah, ini kita melihat dampak adanya penerapan PSAK 71 terkait dengan laporan perubahan ekuitas. Ketika tadi di awal tahun disesuaikan sekitar 42 miliar, nah tentu pada saat di perubahan ekuitas 31 Desember 2020, tadi kan saldonya kan sudah dikurangin di awal tahun sekitar 42 miliar 227 juta. Maka untuk adanya laporan perubahan ekuitas harus disesuaikan juga dengan mengurangi saldo laba 42 miliar 227 juta akibat adanya dampak penerapan PSAK 71. Nah, next. Sekarang kita setelah membahas bagaimana dampak PSAK 71 pada laporan keuangan MEFIN, kita akan membahas terkait dengan bagaimana dampak penerapan PSAK 71 ini terhadap pergerakan harga saham. Apakah berpengaruh atau tidak? Sebentar, ini sudah saya tampilkan di sini tabel dari adanya harga saham. Ini diambil dari TradingView. Jadi di sini informasi standar akuntansi baru termuat dalam laporan keuangan PT Mandala Multifinance tahun 2019, yakni salah satunya terkait dengan penerapan PSAK 71 yang akan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020. Nah, laporan tahunan MEFIN ini tahun 2019 diterbitkan pertama kali di BEI dan diakses oleh publik pada tanggal 3 November 2020. Nah, berdasarkan hal tersebut, tanggal diterbitkannya ini menjadi dasar penilaian kami bagaimana menilai dampak adanya PSAK 71, bagaimana dampak perusahaan ingin melakukan implementasi penerapan PSAK 71 di awal tahun terhadap pergerakan harga saham. Jadi 3 November 2019 ini menjadi tanggal awal di mana kita tanggal awal dasar untuk menilai pergerakan harga sahamnya. Nah, hal ini dilakukan karena ketika tim melakukan analisis itu tidak diumumkan secara eksplisit kapan PSAK 71 ini diterapkan atau diumumkan di publik secara komersil oleh PT Mandala Multifinance. Jadi kita melakukan analisis karena adanya untuk penerapan akuntansi standar baru di laporan tahunan MEFIN 2019, sehingga tanggal penerbitan laporan tahunan tersebut dijadikan tanggal awal kita menilai bagaimana respon masyarakat terhadap pergerakan harga saham ketika akan dilakukannya standar akuntansi yang baru terkait dengan PSAK 71. Nah, berdasarkan tabel di atas yang sudah saya sampaikan, mohon maaf, maksudnya berdasarkan tabel yang sudah ditampilkan, pergerakan harga saham MEFIN selama bulan November ini tidak mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Harga saham sejak diterbitkannya laporan tahunan MEFIN 2019 berkisar pada 1.320 ribu per lembar dan ditutup dengan harga 1.280 ribu per lembar. Pergerakan harga saham tersebut dinilai tidak terpengaruh akibat adanya penerapan PSAK 71 karena ini memang sangat mungkin terjadi adanya koreksi pasar yang dimungkinkan mempengaruhi penurunan tersebut.
Selain itu, kenapa dikatakan tidak mempengaruhi adanya PSAK 71 ini tidak mempengaruhi pergerakan saham selain adanya koreksi pasar? Itu juga karena penerapan PSAK 71 ini telah disampaikan oleh BEI tidak memiliki dampak yang signifikan pada laporan laba atau rugi perseroan. Oleh karena itu, perseroan tidak akan membukukan rugi usaha dan atau rugi bersih akibat penerapan PSAK 71 ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PSAK 71 tidak mempengaruhi respons masyarakat dalam pergerakan saham MOFIN di bulan November 2019. Baiklah, sekian terkait dengan implementasi PSAK 71 di PT Mandala Multifinance, dan juga kita sudah membahas pergerakan harga saham dan kaitannya pada saat adanya keinginan untuk menerapkan PSAK 71 di PT Mandala Multifinance. Selanjutnya akan disampaikan kesimpulan oleh rekan saya kepada Anggraini Rahmaputri, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya berikut merupakan kesimpulan dari Project Based Learning yang telah kami selesaikan mengenai penerapan PSAK nomor 71 pada PT Mandala Multifinance. Nah, jadi di sini perseroan secara patuh telah menerapkan PSAK nomor 71 pada pembukuan 1 Januari 2020. Nah, adanya transisi penyesuaian PSAK 71 ini mengakibatkan perseroan melakukan dampak kumulatif yang diakui sejak 1 Januari 2020. Perseroan telah melakukan penyesuaian pada saldo laba awal tahun 2020 sebesar 56.303 juta rupiah yang berasal dari kenaikan cadangan kerugian, penurunan nilai instrumen keuangan, dan dikurangi dampak pajak tangguhan sebesar 14.076 juta rupiah. Nah, namun transisi PSAK 71 ini tidak mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dalam penilaian model bisnis dan arus kas kontraktual di tanggal 1 Januari 2020. Jadi penerapan PSAK 71 ini mengharuskan perseroan untuk menilai penyisian kerugian penurunan nilai secara lebih komprehensif menggunakan metode Expected Credit Loss atau ECL atau ekspektasi kerugian kredit. Sehingga ini berdampak pada saldo pos akun tersebut menjadi lebih besar dibandingkan sebelum menerapkan PSAK 71. Nah, di sini perseroan telah memastikan perhitungan yang dilakukan mampu untuk memprediksi piutang tak tertagih di masa depan. Namun di sini transisi PSAK 71 tidak mempengaruhi secara signifikan jumlah aset dan liabilitas dalam penilaian model bisnis dan arus kas kontraktual di tanggal 1 Januari 2020. Jadi dengan demikian, di sini perseroan tidak akan membukukan rugi usaha dan atau rugi bersih akibat penerapan PSAK 71 ini. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggraini. Sekarang kita akan membahas terkait dengan tilikan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Vinka Triuni Sapta, saya persilakan. Baiklah, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan terhadap pengerjaan Project Based Learning, didapatkan insight atau manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat memahami secara lebih komprehensif terkait dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Yang kedua, kita dapat memahami latar belakang mengapa PSAK 71 menggantikan PSAK 55. Yang ketiga, kita dapat mengetahui bagaimana implementasi PSAK 71 pada industri finansial terkhusus lembaga pembiayaan. Selanjutnya yang keempat, memahami bagaimana dampak penerapan PSAK 71 terhadap PT Mandala Multifinance Terbuka atau MOFIN sebagai objek penelitian. Dan yang terakhir, kita dapat mempertajam kemampuan analisis kita dalam melakukan kajian komprehensif kepatuhan suatu perusahaan menerapkan kebijakan standar akuntansi pada laporan keuangan yang dipublikasikan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan kesimpulan dan juga tilikan. Nah, berikut merupakan presentasi PBL dari kelompok 2 terkait dengan PBL AKM 2. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Trijoko dan juga Bapak Usep yang telah
membimbing kami dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 dan juga membimbing adanya progres PBL kali ini. Semoga progres PBL yang telah kami sampaikan tersebut bisa berkenan dan mendapatkan respon positif dari Bapak Usep dan juga Bapak Trijogo. Demikian presentasi yang dari kami. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.